Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan meluncurkan beasiswa mobilitas internasional mahasiswa Indonesia atau Indonesian International Students Mobility Awards bagi mahasiswa tingkat sarjana untuk belajar selama 1 semester di perguruan tinggi terkemuka di dunia yang menjadi mitra Kemendikbudristek untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-cita. Program Beasiswa Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia 2021 ini akan didanai oleh LPDP. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa lingkungan belajar yang beragam akan memberi dampak positif terhadap perkembangan potensi individu. Caranya adalah dengan mentransformasi sistem pendidikan tinggi agar lebih relevan dengan dunia yang di luar kampus. Mahasiswa kita sekarang punya keleluasaan untuk belajar dari praktek terbaik di dunia industri, organisasi kemanusiaan, dan institusi penelitian kelas dunia melalui program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Namun implementasi program tersebut harus ditopang dengan sistem pendidikan tinggi yang mendukung. Untuk aspek pendanaan, kami telah menyediakan berbagai skema, salah satunya beasiswa yang kini telah didukung oleh LPDP. Kemudian kebijakan pengakuan kredit atau SKS, sehingga partisipasi mahasiswa dalam program Kampus Merdeka berkontribusi langsung dalam proses pembelajaran mereka. Dan untuk Bapak Ibu dosen, kami juga mendorong diakuinya kegiatan Kampus Merdeka seperti melakukan proyek riset sebagai bagian dari kinerja dosen. Sementara itu menyoroti makna kebinekaan global dalam profil pelajar Pancasila, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek Nizam mengatakan bahwa pertukaran mahasiswa untuk belajar ke luar negeri dapat memperkaya mereka dengan pengalaman, membangun kepercayaan diri, serta memupuk persahabatan internasional. IISMA adalah salah satu program unggulan dari 8 program kampus Merdeka yang bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pengembangan diri di luar kampusnya pada perguruan tinggi terbaik luar negeri. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sendiri akan memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan perguruan tinggi di Indonesia. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja di mana mereka dapat belajar dari praktik terbaik di industri, organisasi kemanusiaan, dan institusi penelitian kelas dunia. Lebih lanjut, Mendikbudristek mengungkapkan bahwa program IISMA membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah atau kegiatan di luar prodi yang dapat disetarakan hingga 20 SKS dengan kompetensi prodinya melalui mata kuliah dan aktivitas pengembangan diri yang diminati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi mitra luar negeri. Selain IISMA, Lembaga Pengembangan Dana Pendidikan juga mendanai berbagai program kampus Merdeka lainnya seperti kampus mengajar, magang bersertifikat, dan pertukaran mahasiswa. Dalam acara peluncuran bersama Mendikbudristek, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Beasiswa LPDP, serta Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, turut hadir para direktur di lingkungan Ditjen Dikti, Atas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Duta Besar Negara Sahabat maupun perwakilan, para rektor perguruan tinggi di Indonesia, serta pimpinan perguruan tinggi luar negeri. PT Kereta Api Indonesia telah melayani orang-orang yang dikecualikan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah, bukan untuk kepentingan mudik ataupun balik lebaran. Selama periode 6-17 Mei 2021, KAI telah melayani 81.000 pelanggan kereta api jarak jauh, di mana rata-rata KAI melayani 6 ribuan pelanggan per hari. Jumlah tersebut turun 83% dibanding jumlah pelanggan kereta api jarak jauh pada masa pengetatan pramudik 22 April sampai dengan 5 Mei, di mana KAI melayani rata-rata 36.000 pelanggan kereta api jarak jauh per hari. Masyarakat yang diberangkatkan menggunakan kereta api jarak jauh bukan untuk kepentingan mudik. Orang-orang yang dikecualikan tersebut adalah orang yang memiliki kepentingan untuk bekerja, perjalanan dinas, mengunjungi keluarga sakit, kunjungan duka dikarenakan anggota keluarga meninggal, perjalanan ibu hamil, dan kepentingan non-mudik lainnya. Selama periode 6-17 Mei 2021, terdapat total 5.140 calon penumpang yang ditolak berangkat dikarenakan berkas-berkas persyaratannya tidak sesuai. Adapun rinciannya adalah 4.323 orang tidak membawa surat izin perjalanan yang sesuai, dan 817 orang tidak membawa berkas surat bebas COVID-19 yang berlaku. Perjalanan kereta api jarak jauh pada masa peniadaan mudik dioperasikan untuk menyediakan konektivitas bagi orang-orang yang dikecualikan, sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Pada masa pengetatan pasca peniadaan mudik yaitu 18-24 Mei 2021, KAI kembali mengoperasikan kereta api jarak jauh ke berbagai daerah. Jumlahnya mencapai rata-rata 144 kereta api jarak jauh per hari,
dan tiketnya sudah dapat dipesan di aplikasi KAI Akses, web KAI, dan seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. Pelanggan kereta api jarak jauh tidak perlu lagi menyertakan surat izin perjalanan, namun harus melampirkan surat keterangan bebas COVID-19, berupa surat keterangan negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau Genos C19 yang diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam. Untuk membantu melengkapi syarat surat bebas COVID-19 tersebut, KAI menyediakan layanan Rapid Test Antigen seharga Rp85.000 di 42 stasiun, dan pemeriksaan Genos C19 seharga Rp30.000 di 54 stasiun. Mulai 18 Mei 2021, calon penumpang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau Genos C19, tidak memakai masker, atau penumpang reaktif atau positif, maka tiketnya akan dikenakan biaya batal sebesar 25%. Proses pembatalan dilakukan di loket stasiun pembatalan dan melalui kontak center 121 paling lambat 30 menit sebelum keberangkatan. Sedangkan calon penumpang yang didapati suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius pada saat boarding, maka tiket akan dikembalikan 100%. Pembatalan dapat dilakukan di semua loket stasiun penjualan. Proses pengembalian biaya pada loket stasiun pembatalan dapat dilakukan tunai atau skema transfer. Khusus untuk layanan kontak center 121 menggunakan skema transfer. Biaya tiket yang dibatalkan dikembalikan setelah hari kalender ke-30 sejak permohonan pembatalan. Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan saat liburan Lebaran, Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika bersama jajaran gugus tugas COVID-19 meninjau beberapa destinasi wisata di wilayah Kabupaten Purwakarta. Dalam keterangannya, Ambu Ane mengatakan, selama libur Lebaran sejumlah tempat wisata di Kabupaten Purwakarta dibuka agar masyarakat yang tidak mudik bisa liburan di daerahnya sendiri dengan menikmati tempat wisata. Menurutnya, pelarangan mudik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka penularan COVID-19. Sementara itu, masyarakat masih diizinkan untuk berwisata, tapi hanya di lingkungan wilayah tempat tinggalnya. Betul, sesuai atau mengacu kepada PPKM Mikro, yaitu Inmendagri nomor 10 tahun 2021 dan keputusan Gubernur nomor 443 sekian, juga keputusan Bupati ya kaitan dengan penerapan PPKM Mikro. Mengacu dari situ memang pariwisata kita buka dan alhamdulillah penerapan prokesnya sudah berjalan dengan baik, dari mulai pengecekan screening dari kendaraan, kemudian juga identitas, dan kemudian tadi dilakukan rapid antigen ya. Setiap pengunjung semuanya dilakukan rapid antigen, identitasnya kemudian dicatat dan itu masuk pada data yang langsung online ke pariwisata Provinsi Jawa Barat. Pada intinya saya menghimbau kepada seluruh pengelola pariwisata, tolong sesuai dengan PPKM Mikro dan juga sesuai dengan keputusan Bupati kaitan dengan perpanjangan PSBB proporsional, kapasitas 50% itu harus diterapkan. Ambu Ane juga menginstruksikan kepada para camat dan satgas kecamatan, desa atau kelurahan agar melaksanakan patroli pengawasan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di tempat wisata yang berada di wilayah masing-masing dalam rangka antisipasi libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Humas kawasan wisata Cikopak, Agung Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah daerah seperti adanya swab antigen secara random terhadap pengunjung di luar KTP Purwakarta. Hal tersebut semata guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tempat wisata. Selain itu, pengelola Cikopak juga membatasi pengunjung yang datang sekitar 50% dari kapasitas seluruhnya, yang dapat masuk ialah 20.000 orang. Dari luar area Cikopak sekitar 9 hektar. Tim Eljon Media melaporkan.